Oke, selamat siang. Ya, kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana membuat topik absensi kehadiran. Lalu juga saya akan membuat tentang upload materi menggunakan URL ataupun link. Nah, nanti munculnya kan seperti ini. Nah, di sini kita hanya akan menyertakan link saja. Link bagaimana link itu? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru ingin tidak usah materinya di-save dulu, tidak usah upload materi, Bapak Ibu guru tinggal mencari materi saja. Misalnya saya akan mencari materi tentang perakitan komputer. Nah, ya di sini saya tinggal misalnya ini filenya berupa PDF. Nah, kita klik filenya. Nah, di sini akan muncul materi berupa PDF. Nah, di sini Bapak Ibu guru tinggal menyertakan linknya saja, tidak usah di-download. Tinggal Bapak Ibu guru menyertakan linknya saja di upload materi menggunakan link. Nah, di sini saya akan klik kanan, copy. Kalau misalnya bisa Ctrl C ataupun nantinya Ctrl V juga. Lah, di sini kita masuk ke topik. Kita kembali ke topik dulu. Nah, topik di sini maksud saya adalah kembali ke kurs ataupun ke materi Bapak Ibu guru masing-masing. Nah, di sini ketika sudah kembali ke kurs masing-masing, di sini di tutorial sebelumnya kita harus mengaktifkan mode ubah dulu. Ketika mode ubah sudah aktif, maka tombol tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya akan muncul. Di sini saya akan menambahkan ataupun memberikan cara yang pertama bagaimana membuat topik absensi kehadiran. Nah, di sini saya akan membuatnya di topik 2. Nah, ini terserah Bapak Ibu ya. Misalnya kalau topik kehadirannya dibuat, kalaupun absensi kehadirannya dibuat per topik bisa, ataupun dibuat hanya satu kali saja bisa. Nah, di sini sudah ada 2 siswa yang mengisi absensi kehadiran. Oke, kita lanjut ya. Itu nanti opsional saja. Kalau misalnya Bapak Ibu guru ingin setiap topik ingin ada absensi kehadirannya, boleh. Jadi nanti Bapak Ibu guru biar jelas, nggak usah nanti Mas absensinya dibuat per topik atau satu topik saja, itu terserah Bapak Ibu. Kalau misalnya dibuat satu absensi saja nggak apa-apa. Kalau misalnya dibuat per topik silahkan. Oke, saya akan membuat di topik 2 ya. Di topik 2. Oke, kita klik tambahkan sebuah aktivitas dan sumber daya. Nah, di sini kita sudah ditampilkan halaman tambahkan sebuah aktivitas dan sumber daya. Nah, apa yang kita pilih? Nah, di sini kita pilih kalau assignment ini untuk apa? Untuk membuat tugas lah. Di sini kita selamat siang. Di sini Abdul sebagai admin. Oke, saya hari ini akan saya lanjutkan. Nah, sebelumnya kita mempelajari tentang bagaimana membuat tugas. Assignment ini ditugaskan ataupun dipilih untuk digunakan sebagai kita membuat tugas. Nah, di sini kita bisa baca keterangannya. Buat apa sih assignment itulah? Di sini kita akan membuat absensi kehadiran. Lah, saya akan memilih choice. Lah, choice di sini hanya bisa digunakan untuk 2 saja, 2 pilihan saja ya. Bisa lebih dari 2, tapi saya akan menggunakan sebagai absensi kehadiran. Oke, kita pilih choice, lalu klik tambah. Nah, di sini kita kasih nama ataupun kasih judul lah. Pilihan apa sih ini? Nah, kita akan kasih nama absensi kehadiran.
teks pendahuluan ini sama seperti deskripsi, boleh diisi, boleh tidak, tapi sebaiknya diisi saja. Isinya bagaimana terserah Bapak Ibu guru. Nah, kalau misalnya ini tidak diisi, ini tidak usah dicetak. Kalau misalnya ini diisi dan ini perlu deskripsinya untuk diketahui oleh siswa, silakan ini di. Nah, untuk displaynya horizontal saja. Nah, untuk yang option pilihan allow choice to be upgrade, ini pilih yang no saja ataupun tidak ya. 1, 2 allow more than one choice to be select. Nah, ini Bapak Ibu disuruh untuk mengizinkan boleh nggak memilih lebih dari satu kan, untuk karena ini kita membuat untuk absensi kehadiran hanya dipilih satu, hadir atau tidak, maka kita pilih tidak atau no. Nah, limit number of response lah, ini limitnya berapa batasnya. Nah, karena sudah sesuai dengan enroll, jadi pilih tidak aja. Oke. Nah, atau Bapak Ibu guru pilih yes, nggak apa-apa, itu nanti opsional sih, tergantung Bapak Ibu guru juga. Nah, kalau misalnya ini diaktifkan ya, di sini akan keluar limit. Misalnya pilihan pertama hadir itu maksimal berapa orang. Nah, nanti akan jadi lebih bingung, maka dari itu pilih tidak saja. Ini kan tidak akan muncul. Kenapa pertanyaan selanjutnya kan tidak akan muncul, jadi pilih tidak aja. Nah, option pertama kita kasih hadir ya, karena memang kita membuat absensi kehadiran, kita pilih hadir. Lah, untuk option yang kedua kita pilih titik-titik saja, artinya tidak hadir ataupun tidak hadir. Hadir seperti itu. Tapi lebih baik kalau punya saya kasih titik-titik saja. Oke. Nah, di sini ada menu ketersediaan. Lah, menu ketersediaan ini sama absensinya itu sampai hari apa? Lah, diusahakan nanti kalau Bapak Ibu guru menanyakan lagi, itu jadwal itu pembelajarannya seperti apa, sampai kapan dan sebagainya, tidak mengek. Nah, lebih baik Bapak Ibu guru lihat dulu jadwalnya sebelum membuat materi ataupun membuat course. Lah, course-nya sama materinya sama absensi kehadirannya nanti disesuaikan sama jadwal yang sudah diedarkan. Lah, nanti kalau masalah jadwal bisa dikondisikan ataupun bisa ditanyakan kembali jadwal yang sudah diedarkan sama Bapak kurikulum. Oke. Nah, di sini ada tombol ataupun checkbox show preview. Lah, show preview ini untuk memperlihatkan sampai kapan ketersediaan absensi kehadiran ini. Misalnya dari tanggal 21 April saya kasih selama 1 minggu. Ya, saya kasih selama 1 minggu. Jadi siswa akan dapat mengisi absensi kehadiran selama 1 minggu. Setelah 1 minggu siswa tidak bisa lagi. Karena apa? Karena sudah tertutup. Nah, di situ kita bisa melihat siswa mana yang aktif di pembelajaran dalam jaringan. Seperti itu. Oke. Sebaiknya kita klik show preview. Oke, kita lanjut ke result. Nah, result itu apa? Result itu memperlihatkan kalau misalnya siswa sudah mengklik hadir ya, kita akan memperlihatkan bahwa siswa itu sudah menjawab, sudah mengisi daftar hadir, akan mendapat nilai kehadiran. Nah, klik saja show result to student after they answer. Oke ya. Untuk yang
privacy, show column itu next saja, bisa di sini aja di ubah lagi. Pengaturan modul biasanya nggak usah, pembatasan akses atau restrict akses ya, itu nggak usah lah. Di sini activity completion bisa diaktifkan saja. Setelah itu tax kompetensi juga tidak wajib. Setelah itu klik simpan dan tampilkan. Nah, setelah diklik simpan dan tampilkan maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu guru. Maka akan muncul tombol hadir dan tidak. Kalau misalnya kita tombol hadir maka akan muncul bahkan seperti ini. Nah, ini namanya hasil dari siswa telah menjawab absensi kehadiran seperti ini. Nah, untuk selanjutnya tutorial yang kedua, sebelumnya kita kembali ke topik 2 dulu ya. Kita kembali ke course 2 dulu. Kita ke topik 2 dulu. Bagaimana cara kembalinya? Lah, nggak usah bingung bagaimana cara kembalinya, ataupun logout dulu terus masuk lagi, ataupun dan sebagainya. Banyak sekali kemarin pas waktu pelatihan Bapak Ibu guru yang bingung tentang bagaimana cara kembali untuk topik kedua atau kembali ke sebelumnya, tinggal klik saja ini. Kita bisa lihat di bar atas ini. Nah, tinggal kita scroll ke atas. Ada tulisan topik 2. Kalau misalnya topik 1, topik 3, topik 4 tinggal diklik saja seperti itu. Topik 2 ya. Jadi Bapak Ibu guru nggak usah logout terus masuk lagi, pilih course lagi, masuk ke topik lagi, nggak usah bingung Bapak Ibu guru, tinggal klik topik 2 saja. Nah, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu guru. Lah, untuk tutorial yang kedua, bagaimana cara upload materi menggunakan link. Lah, untuk tutorial sebelumnya yang saya upload materi ini menggunakan Photoshop, kita mengupload materi dari file yang ada di komputer kita. Itu namanya upload materi berupa file. Nah, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana upload materi menggunakan link. Nah, di sini sama juga. Kita klik tambahkan di topik 2 sebuah aktivitas atau sumber daya lah. Kita klik, kita pilih, scroll ke bawah, pilih yang URL ya, pilih yang URL ya, URL ini. Kalau masih bingung bisa dibaca sebelah kanan ini keterangannya. Nah, oke, saya lanjutkan. Setelah pilih URL, klik tombol tambah, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini tinggal kita klik, tinggal kita ketik namanya, misalnya materi perakitan komputer. Nah, oke, di sini eksternal URL ini kita bisa cari choose a link, misalnya bisa langsung dari sini copy paste di sini. Nah, deskripsinya sama saja, sama kayak namanya, samain saja sama ini. Atau kalau Bapak Ibu guru ingin mendeskripsikan lebih panjang, boleh materi perakitan komputer tentang bagaimana cara ini dan sebagainya, bagaimana cara menghitung rumus matematika menggunakan roda bertujuh dan sebagainya, bagaimana cara berbicara bahasa Inggris dan sebagainya. Oke.
Setelah itu kita klik tampilkan deskripsi di halaman kursus. Setelah itu ada menu tampilan, kita sudah pilih otomatis saja URL variabel. Oke, tidak usah, dihiraukan saja. Motor modul, motor akses, oke, itu sunnah. Setelah itu, setelah semua ini diisi dan dicentang juga, setelah itu simpan dan tampilkan. Bagaimana Bapak Ibu? Mudah kan? Lah, nanti akan muncul seperti inilah. Siswa-siswi akan melihatnya seperti ini. Lah, kalau misalnya siswa-siswi masih bingung, dilihat saja itu ada tulisan klik. Lah, mana yang diklik di sebelahnya ini? Yang akan muncul berwarna hijau ini. Nah, siswa akan mengklik ini dan akan muncul seperti ini. Nah, di situ siswa bisa download materi yang Bapak Ibu guru upload melalui URL atau link dari website. Siswa tinggal download seperti ini saja. Nah, saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu guru, banyak sekali Bapak Ibu guru menanyakan bagaimana kok siswanya tidak bisa melihat course-nya. Lah, sebenarnya siswa tinggal login saja. Setelah login, siswa akan masuk ke dashboard. Lah, di dashboard siswa akan menemui di sini recently accessed course ya. Maaf Bapak Ibu guru. Lah, di sini RAC ini menunjukkan bahwa materi mana saja yang diikuti oleh siswa ataupun siswa itu akan mendapatkan materi apa saja. Nah, di sini akan muncul ketika Bapak Ibu guru sudah mengenrollnya ke masing-masing kelas. Jadi kalau misalnya ada dari siswa Bapak Ibu guru yang belum bisa melihat materi di dashboard, berarti Bapak Ibu guru belum mengenrollkan siswa Bapak Ibu guru untuk masuk ke materi Bapak Ibu guru yang jadinya mampu. Oke, dari sini sekian tutorial saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.